Menarik nih. Jadi kita sekarang masuk ke sesi diskusi. Tentu banyak pertanyaan yang sudah ingin disampaikan oleh para peserta. Kita minta para pembicara untuk bisa standby di depan. Oke, terima kasih. Kita masuk ke sesi diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami sort di sini. Jadi pertanyaan pertama mungkin dari Bu Lulu dari Klinik Bunda Kasih. Itu juga untuk Dr. Mustafa Rusli. Mau langsung disampaikan, silakan dulu. Mungkin ke Dr. Selvina Visa dari Departemen Mikrobiologi Klinik FKUI. Pertanyaan ditujukan untuk Dr. Taufik. Silakan, Dr. Selvi. Ya, selamat siang, Dok. Ya. Ya, selamat siang. Ini saya mau tanya, Dok, karena ada beberapa pertanyaan juga dari pasien yang mau periksa di tempat kami. Itu kalau misalnya dia sudah merencanakan operasi beberapa kali, itu apakah dia harus periksa swab setiap kali mau operasi atau bisa ya udah sekali aja terus hasil swab itu dipakai terus gitu. Ya, terima kasih Dr. Selvi. Pada prinsipnya karena COVID ini inkubasinya 0 sampai 14 hari, kami memang dianjurkan sebetulnya kita tidak melakukan operasi elektif ya, kecuali operasi emergensi dengan perlindungan maksimal untuk tenaga medisnya. Jadi seandainya operasinya operasi emergensi silakan, tapi kalau operasinya adalah operasi elektif sangat dianjurkan ditunda. Oh, kalau mau dikerjakan pasien ini harus bisa kita upayakan benar-benar tidak ada terinfeksi. Jadi kalau mau diperiksa pun pasiennya lebih bagus menunggu di rumah sakit. Seandainya dia mau operasi lagi, taruhlah mungkin sekarang pulang, kemudian hari ini pulang, 5 hari operasi lagi, apakah kita bisa menjamin bahwa pasien ini tidak terinfeksi dari tempat lain? Ya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi sebaiknya, saya tidak tahu operasi apa yang berulang kali, contohnya di sini apakah emergensi. Kalau emergensi, insya Allah kita sebagai tenaga medis tetap akan melakukan, tapi kalau itu ternyata operasi elektif, sebaiknya dilakukan screening yang bagus, memastikan bahwa pasien ini tidak tertular COVID ataupun dalam masa inkubasi. Terima kasih. Terutama ini, Dok, untuk pasien-pasien dengan keganasan. Mereka kan ada rencana kemo, kemudian ada operasinya juga, yang sebenarnya tidak emergensi, elektif, cuma mereka tetap perlu melakukan secepatnya. Nah, itu bagaimana, Dok, baiknya? Tetap kita periksa serial tiap seminggu sekali mungkin, atau tiap 5 hari sekali, atau cukup sekali, terus kemudian pasiennya dirawat inapkan. Ya. Jadi pilihannya yang bagus memang nomor 2, pasiennya dirawat inapkan, dipastikan dia tidak ada kontak dengan sumber penularan yang lain. Kalaupun pasien keganasan ini juga memang pertanyaan di antara teman-teman sendiri, jadi termasuk boleh dibilang urgent ya, karena kalau keganasan ditunda itu kan menyebabkan menyebar. Jadi mungkin sekali operasi dipastikan tidak tertular atau tidak masa inkubasi, silakan operasi. Saya kira begitu. Oke, Dok, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Dr. Betardi Aktara, spesialis anestesi dari RSGM Yarsi Jakarta untuk Dr. Kirstiogo dan Dr. Taufik. Silakan untuk Dr. Betardi Aktara dari Jakarta. Silakan unmute dulu Dr. Betardi, supaya bisa kita dengar suaranya. Tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Dr. Rusdiana Ekawati. Ditujukan kepada Dr. Ratin dan Dr. Anestesi. Silakan. Dr. Rusdiana Ekawati. Silakan.
Untuk dokter Edwin dan dokter anestesi. Ya. Terus Diana, silakan. Atau lewat suaminya. Pas dulu. Ada masalah? Nggak bisa? Nggak ada respon. Udah ada respon. Ini ada pertanyaan dari teman-teman yang monitor dari YouTube untuk Dokter Musofa. Izin dokter bertanya, meskipun Kemenkes tidak merekomendasikan bilik desinfeksi, mengapa tidak dikaji upaya masyarakat yang sudah dilakukan guna mencegah upaya penyebaran COVID? Dalam hal ini komposisi dan takaran yang digunakan seperti misalnya kolam renang dibersihkan dengan disinfektan, itu kena mata, kadang tertelan juga tidak apa-apa. Dan juga di negara lain menggunakan bilik desinfeksi juga. Mohon tanggapan. Terima kasih. Dr. Musofa mungkin. Bilik desinfeksi ini cukup banyak dipakai ini ya. Bagaimana itu? Ya, tapi tidak direkom oleh Kemenkes. Bilik desinfeksi, ya memang kita selalu menghargai upaya masyarakat untuk ikut berkiprah dalam situasi pandemi ini. Bilik desinfeksi saya lihat itu suatu gambaran dari semangat masyarakat untuk ikut membantu menyelesaikan sesuatu pada pandemi saat ini. Namun memang untuk memahami peran dari bilik desinfeksi sendiri, memang secara detail memang harus kalau ingin mengkaji memang bisa saja dikaji. Karena memang instalasi mirip dengan bilik desinfeksi itu memang ada memang. Biasanya ada di rumah sakit khusus infeksi, tapi biasanya itu dipergunakan untuk penyakit-penyakit yang menular lewat cairan tubuh, misalkan Ebola. Memang ada bilik desinfeksi yang standar itu memang ada. Namun demikian memang untuk kita menggunakan bilik desinfeksi harus kita ingat kembali ke kaidah dasarnya bahwa di sekitar kita itu untuk melakukan desinfeksi itu ada kaidah yang dipenuhi. Yang pertama adalah cairan desinfeksi itu harus bertahan cukup lama di permukaan yang ingin didesinfeksi. Tadi di slide saya sebutkan setidaknya secara umum banyak produk mensyaratkan untuk desinfeksi permukaan, maka setidaknya ada sekitar lebih dari 1 menit untuk cairan desinfeksi menempel di permukaan agar memang efektif. Sebenarnya kalau ditarik ke belakang lagi, apa yang kita lakukan untuk hand wash, hand rub itu adalah salah satu prinsip desinfeksi. Artinya permukaan tangan bertemu dengan alkohol base 70% itu pun perlu waktu 20-30 detik untuk dianggap alkohol itu bisa membunuh semua yang di permukaan. Kalau dilakukan terlalu cepat, maka desinfeksinya kurang sempurna. Jadi kalau misalkan bilik desinfeksi itu dipakai, rasanya semprotan yang ada di bilik desinfeksi itu tidak cukup lama untuk memberi paparan terhadap permukaan tubuh. Kalau secara konsep kasarnya seperti itu. Memang kalau memang ada yang menyusun bilik desinfeksi yang lebih canggih dari yang biasanya di masyarakat, bisa aja. Makanya memang bilik desinfeksi secara umum memang bisa bervariasi, maka surat edaran yang muncul dari Kemenkes itu rasanya hanya untuk agar masyarakat tetap ikut berperan, tapi tidak perlu fokus ke situ saja. Jadi artinya sumber dayanya bisa dipakai untuk hal-hal lain yang lebih efisien dan efektif untuk menangani ini. Karena secara konsep memang ada beberapa keterbatasan. Di samping misalnya bilik desinfeksi sendiri apakah cukup higienis atau cukup clean agar tidak menulari orang yang masuk di situ. Jadi misalkan tirai plastik yang ada di bilik desinfeksi itu berapa kali dibersihkan dalam sehari, karena setiap kali dilewati orang harusnya itu harus dibersihkan juga plastiknya.
juga belum cairan yang tumpah ke bawah, maka bisa saja itu memang mengandung kuman juga. Maka itu harus ada pengelolaan tersendiri. Artinya cukup banyak hal yang harus diurusi dalam mendirikan dalam tanda kutip bilik desain seperti itu. Maka kami sendiri akan tetap mengikuti anjuran dari Kemenkes sesuai dengan surat edaran yang terakhir. Mungkin kita kalau ingin berperan dalam menangani ini mungkin dengan menggunakan hal-hal yang memang sudah terbukti bisa membantu. Itu mungkin dari saya. Iya. Jadi gatekeeper ada pertanyaan lagi, tolong kalau ada pertanyaan lagi dari peserta. Oke, jadi ada pertanyaan juga tadi tentang APD nih, Dok. Nah, kembali APD kan jadi kunci nih. APD level berapa yang direkomendasikan untuk petugas klinik? Mengingat kita belum bisa membedakan pasien COVID dan non-COVID, tetapi berada di area merah, di red zone. Misalnya ada klinik yang hanya memakai jas hujan, dipakai berulang-ulang, dan masker bedah surgical. Apakah itu sudah cukup? Ataukah apakah klinik sebaiknya tetap buka atau bagaimana? Pertanyaannya. Terus, bagaimana sebaiknya kita dengan pasien yang menolak dirujuk ke PKM atau rumah sakit? Meskipun sudah dikonfirm ke Dinkes maupun PKM setempat, tapi masih tetap tidak respon. Mungkin yang pertama dulu tadi, APD-nya bagaimana itu untuk teman-teman di klinik-klinik? Ya, APD yang kita pakai sebenarnya ada banyak panduan tentang APD, mulai dari WHO, kemudian dari CDC, kemudian dari Kementerian Kesehatan sendiri, mungkin ada juga yang dari gugus tugas. Gugus tugas membagi APD berdasar level-level itu, tapi kami sendiri lebih sering menggunakan yang juknis Kementerian Kesehatan. Jadi mungkin tidak dibagi sebagai level-level itu. Memang ada zona terdepan yang menangani pasien COVID dan sebagainya. Kalau untuk di klinik sebenarnya kalau menurut panduan yang ada, baik WHO maupun Kementerian Kesehatan, itu cukup dengan masker bedah ditambah dengan gown. Jadi ditambah juga dengan face shield, mungkin bisa ditambahkan face shield, ditambah juga dengan cap untuk rambut. Jadi itu dianggap sudah cukup untuk menghadapi misalkan pasien COVID itu sendiri. Baru akan berbeda bila misalkan di klinik harus mengambil sampel dari tenggorokan orang COVID, maka itu akan risiko ada berubah menjadi aerosol, maka itu harus pakai N95. Artinya di setiap tempat akan ada perbedaan penggunaan masker dan sebagainya. Tapi untuk bila kita tidak akan menerima risiko terjadinya aerosol secara langsung, intubasi, tracheostomi, kemudian CPR dan sebagainya, maka pakai masker bedah masih cukup sesuai panduan yang ada. Kemudian satu lagi tadi tentang jas hujan ya. Ya, pakai jas hujan segala macam untuk gantinya hazmat mungkin itu. Jas hujan memang banyak orang berusaha menggunakan jas hujan sebagai dalam tanda kutip menggantikan hazmat. Tetapi kalau kita lihat dari slide yang saya sampaikan tadi itu, bahwa virus corona itu bisa hidup sampai sekian hari di plastik. Artinya, kalaupun memakai jas hujan, maka harus dipastikan cleaning dan sterilisasi harus sangat bagus. Setahu saya jas hujan sulit untuk di cleaning, apalagi disterilisasi, karena rasanya tidak mungkin disterilisasi karena plastik. Jadi artinya penggunaan jas hujan sendiri itu membawa risiko untuk penularan, dalam arti mungkin sekali pakai tenaga kesehatan akan aman, tapi bila itu dipakai berikutnya maka sudah tidak safe.
Kecuali jas hujannya sekali pakai, disposable, sekali pakai langsung buang, maka mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau dipakai berulang, maka akan memunculkan resiko penularan untuk pemakai berikutnya. Ya. Termasuk diri sendiri yang memakai. Oke, terima kasih. Dan mungkin sedikit tambahan, sekarang di beberapa rumah sakit atau di semua Sutomo sendiri sudah mewajibkan semua pasien harus bermasker. Ya, itu juga salah satu upaya mengurangi penularan karena aerosol itu bisa dari tindakan pasien juga dia batuk, bersin itu juga dari situ. Jadi selain kita ber-APD, kita juga meminta pasien juga memakai masker, minimal masker kain. Ya, karena seluruh orang sekarang sudah seharusnya pakai masker. Sudah pakai masker. Kalau dia sudah ada gejala, kita minta menggunakan masker bedah. Oke, ini ada pertanyaan dari penanya, dari Dr. Wulan Magrid dari Lab Klinik Biomedika. Untuk Dr. Taufin, silakan. Dr. Wulan, silakan. Bisa di-unmute supaya bisa kita dengarkan. Ada, Pak? Bulan. Bulan. Bu pakai O, W-O-E. Iya. Oke. Silakan. Selamat siang, Dr. Bulan. Halo, selamat siang, Dok. Waduh, ini kok jadi gambar begini. Halo, Dok. Ya, silakan Bu, silakan. Silakan, Dokter. Iya, mohon maaf kalau jadi ini gambarnya terbalik. Iya, Dok. Saya Dr. Bulan dari Jakarta. Saya mau menanyakan mengenai dua hal, Dok. Mengenai N95 masker, itu untuk reuse-nya itu menurut pengalaman Dr. Taufik, apakah lebih baik menggunakan hot air, oven, yang vacuum oven, atau lebih baik menggunakan UV, yang katanya pakai UVC, Dok? Ya, pertanyaan kedua. Yang kedua, mengenai doffing pelepasan boot, Dok. Kalau tadi dikatakan shoe cover itu dilepas di kamar operasi, nah kalau bootnya itu apakah di kamar operasi juga atau di buffer room-nya, Dok? Atau bagaimana? Dan di langkah yang nomor berapa? Apakah di awal ataukah di akhir? Ya, itu saja, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Wulan dari Jakarta. Saya jawab ya. Jadi benar di literatur pertama bilang dengan hot air ya, kemudian dengan ultraviolet, kemudian dengan yang ketiga dengan sterat, mungkin dengan hidrogen peroksida low temperatur. Saya sudah melihat sendiri ketiganya dan masing-masing ada jurnal yang menerangkan, tapi tolong dipertimbangkan teknik yang direkomendasikan. Jadi karena kalau dengan kena panas dia akan merusak partikel dari respirator itu sendiri. Kemudian ultraviolet juga dikatakan boleh, tapi juga di jurnal yang mengatakan akan rusak karena ultraviolet. Saya di beberapa rumah sakit sudah melakukan itu. Bahkan sekarang di online ada yang jual kotak kayak kotak kecantikan gitu, colokan USB, tancapkan di mobil, masker kita taruh di sana, langsung terkena ultraviolet. Yang ketiga adalah sterat. Sterat ini adalah low temperatur hidrogen peroksida di rumah sakit yang ada bedahnya biasanya punya. Yang ini yang saya lihat direkomendasikan oleh, saya tidak boleh sebut nama, jadi boleh ya Dokter sebut namanya. Jadi saya sebut nama aja, masker yang paling banyak mungkin N95 mereknya 3M itu. 3M mengeluarkan rekomendasi sendiri, karena ini kan dokter semua ya. Kalau mau nanti boleh saya share, jadi barusan keluar per bulan Maret 2020 merekomendasikan untuk maskernya untuk disterilkan dengan sterat. Dan saya sudah lakukan itu. Memang ada yang mengatakan beberapa, walaupun tidak ada dasar buktinya, takutnya steratnya adalah karsinogenik. Apapun semua sekarang adalah karsinogenik, cuma kita harus tahu bagaimana mengurangi dampaknya. Contohnya Gravis dengan peroksida juga dosis ini karsinogenik, tapi kita bisa menunggu.
Jadi kembalikan lagi kepada manufacturer-nya yang membuat, seperti 3M sudah mengeluarkan jelas ditulis bahwa yang dianjurkan adalah steril. Kemudian dia menulis juga di situ jika pakai UV masih dalam penelitian. Tapi ada jurnal lain yang mengatakan pakai UV boleh. Jadi silakan mau pakai yang mana. Saya sendiri melakukan, kalau saya pakai N95 saya pakai sampai 5 hari. Tiap hari saya steril. Karena kalau saya menghabiskan banyak kasihan teman-teman sejawat kita yang lain. Tapi saya berpesan sama teman-teman yang di paling dini, paling depan, terutama di ruang isolasi khusus ataupun yang mengoperasi pasien COVID, pakai sekali pakai buang, jangan dirilis. Tapi kalau kita yang pakai APD level 2 atau level 1, silakan mau disterilkan. Mungkin bisa menjawab. Kemudian mengenai dosing boot. Jadi begini, kalau di kamar operasi intinya kita anggap pasien kita positif dan kita terpapar. Maksudnya kita terpapar itu adalah APD kita terpapar langsung dengan COVID-19, dengan virusnya. Jadi apa yang paling luar kita lepaskan di kamar operasi itu juga. Kemudian yang kedua, lapis kedua kita lepaskan di ruangan sebelahnya. Lapis ketiga kita lepaskan di ruangan yang biasa kita ganti baju. Jadi kalau kita pakai boot saja, silakan boot itu dilepas di kamar operasi. Boot saja sudah cukup karena dia impermeable, waterproof, splash juga proof. Tapi kalau kita pakai sepatu kecil, kemudian kita harus pakai shoe cover yang waterproof, virus proof, katanya ada yang seperti itu tetap dilepas di depan. Karena nanti kalau sudah melakukan sendiri dengan pakai boot, ukuran lepas itu tidak mudah melepas boot. Saran saya pakai boot, kemudian pakai shoe cover. Kalau boot Anda paling luar, lepaslah boot di tempat di dalam kamar operasi. Mungkin seperti itu jawaban saya. Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih. Saya sebelum selanjutkan ada pertanyaan dari YouTube untuk dokter Chris. Untuk pasien, untuk operasi, kalau menggunakan elastometric respirator atau disposable N95 respirator dengan exhalation valve, ada yang N95 dengan exhalasi valve. Karena kedua respirator tersebut memiliki katup ekshalasi namun tanpa filter ekshalasi, bila tim OK ternyata karier yang asimptomatis dengan menggunakan respirator seperti itu, apakah tidak berisiko menularkan ke tim yang lain? Baik, terima kasih. Jadi memang sebaiknya apa yang digunakan pada pasien yang terkonfirmasi maupun yang suspek, ya harusnya tidak di reuse, jadi langsung buang. Nah, kemudian untuk filter sendiri tujuannya adalah menghambat bakteri maupun virus tidak masuk melewati mesin anestesi. Ya, tadi kan yang dipasang dengan filter. Jadi dia tidak akan menyebabkan efektif untuk menahan aerosol, tapi justru untuk mesinnya sendiri. Jadi dia tidak ke timnya, memang manfaat daripada alat tidak ke timnya, tapi justru yang kita cegah yang timnya adalah supaya dia tidak berhubungan dengan udara luar. Jadi melepas, suction, dan lain-lain seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau tindakan kita tetap backing dari batuk, kemudian kita mindah-mindah sesuatu, atau yang paling sering yang kita lupa adalah sejauh itu adalah kontak. Jadi habis pegang, kita kemudian kontak, menyebabkan terpapar tim yang lain. Jadi itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Dr. Fani. Untuk Dr. Yusuf, Fani pakai F. Dr. Fani, untuk Dr. Yusuf. Silakan. Pakai F, Mbak. F-A-N. Silakan, Dok. Ada? Merespon, saya bacakan pertanyaannya untuk Dr. Yusuf. Apakah antiviral yang aman untuk ibu hamil? Karena ada kemungkinan diberikan antiviral. Apakah yang aman untuk ibu hamil? Terima kasih. Untuk antiviral sendiri, sampai hari ini FDA tidak menyarankan untuk, ibaratnya tidak ada yang aman dari keterangan FDA seperti itu.
tapi memang beberapa negara itu memakai antiviral ya. Jadi itu mungkin pengalaman masing-masing center ya. Tapi kalau kita berpatokan di FDA sampai hari ini untuk COVID-19 antiviral pada wanita hamil masih belum dianjurkan seperti itu. Belum ada antivirus yang aman. Belum ada yang aman ya? Iya. Tapi kalau misalnya jelek-jeleknya, milih apa? Kalau ya, enggak berani seperti itu ya. Ya. Iya, jadi belum ada yang aman intinya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir untuk Dokter Edwin. Pada kasus, ini dari Dokter Rusdiana, pada kasus ileus obstruktif parsial karena CA retrosigmoid, bagaimana tata laksana yang aman untuk pasien? Terima kasih pertanyaan. Berarti untuk kasus akut abdomen bowel obstruction, tentunya kasus ini timbang bowel sehingga belum kita urgent untuk melakukan tindakan operasi. Kita lebih banyak untuk menegakkan diagnostik dan menegakkan apakah kasus ini resectable atau tidak. Jadi penanganannya sama, tetap untuk malignansinya kita lakukan staging dengan CT scan abdomen. Nah, khusus untuk karena ini pasti arahnya ke operasi, tentunya CT scan torak juga lebih baik dilakukan untuk screening meskipun mungkin berlebihan. Karena operasi beberapa kasus yang kami lakukan tindakan operasi besar seperti ini, setelah operasi kondisinya jatuh dalam pneumonia. Jadi belum ada angka skala statistik, tapi lebih baik kita prepare lebih awal untuk persiapan operasinya. Yang kedua, untuk penanggalan diagnostik selain staging yaitu kita biopsi untuk menentukan jenis tumornya. Untuk kasus rectosigmoid, endoskopi menjadi gold standar untuk dilakukan untuk menentukan letak tumor dan biopsi untuk jaringannya. Nah, ini yang harus berhati-hati karena pada endoskopi, pada kasus-kasus saat ini COVID, beberapa kasus high risk, dia high risk untuk malignansinya, kemudian endoskopinya, tindakan endoskopi ini sendiri karena sudah ditemukan ada kuman COVID-19 di Oke, terima kasih. Pertanyaan paling terakhir ini, karena sudah waktunya sudah habis untuk Dokter Yusuf nih, Opsin. Pada ibu hamil yang terkonfirmasi, ini mau saya baca, Dokter Titis ya dari Jakarta, ini pada ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19, sudah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, namun hasil swab ulang masih menunjukkan positif. Apakah ANC-nya perlu ditunda lagi? Baik, Dokter Titis ya tadi ya. Kalau pandemik seperti ini ya, panduan kita ANC rutin itu ditunda dulu semuanya. ANC rutin ya, kecuali emergensi, misalnya merasa gerak janin berkurang, ada nyeri kepala hebat, nyeri epigastrium, atau ada perdarahan atau pecah ketuban, baru datang ke rumah sakit ya. Tetapi kalau apalagi seorang pasien ya sudah confirm positif, mungkin ini OTG, ya, kemudian di swab ulang sudah 14 hari masih positif, ya, apakah perlu ANC rutin? Sebaiknya ditunda dulu, kecuali kondisinya emergensi. Jadi lakukan isolasi dulu, kemudian ikuti sarannya kapan di swab ulang lagi, ya, sampai misalnya swab ulangnya negatif, ya, kalau memang kondisi memungkinkan, ya, datang ke rumah sakit, atau kalau masih tetap positif, saran saya sih ditunda dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti acara ini. Karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri acara ini sampai di sini. Saya kembalikan kepada MC untuk menutup acara. Baik, terima kasih kepada Dr. Anardian yang telah memandu sesi ketiga ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada para semua peserta yang telah bergabung dalam acara ini. Semoga kedepannya kami dapat menyajikan acara-acara yang seperti ini lagi dan dapat bermanfaat bagi bersama. Saya Ula Hanifah, selaku Master of Ceremony pada hari ini, mohon undur diri.
Kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.